kalian seorang nabi yang berasal dari kalian. Azizun alaihi ma'anittum. Nabi itu merasa berat kalau sekiranya ada ibadah yang memberatkan. Artinya Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menyusahkan umatnya, tapi untuk membuat mereka semakin bahagia. Maka orang yang ingin bahagia, dekatlah dengan agama. Itu cara satu-satunya. Karena agama tidak pernah menyiksa umatnya, tapi agama ingin membuat mereka tenang kehidupannya di dunia dan juga di akhirat sana. Dan itu adalah sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum. Sifat yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat semangat berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Karena tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana supaya umatnya menerima agama, kemudian mereka beribadah, pada akhirnya mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi pernah ikhwatul Islam melakukan solat malam, dan kita tahu solat malam Nabi itu sangat lama sekali. Kemudian ketika Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Ibrahim, maka Nabi ingat akan umat Nabi Ibrahim yang tidak ada beriman kepada nabinya. Nabi menangis. Kemudian Nabi membaca surat Al-Maidah bercerita tentang Nabi Isa, bagaimana kaumnya memperlakukan nabinya. Nabi juga menangis. Menangis sejadi-jadinya. Dengannya pula Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Wahai Jibril, coba datangi Muhammad. Kenapa dia menangis? Dan Allah tahu mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Maka di saat itulah Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk bertanya, ma yubkik? Apa yang membuat engkau menangis?" Maka di saat itulah jawaban Nabi tidak banyak. Jawaban Nabi hanya satu kata, ummati. Yang membuat aku menangis karena aku memikirkan umatku agar mereka tidak sama dengan umat-umat sebelumnya yang ingkar kepada nabinya. Kemudian dikala mendengarkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat itulah Nabi atau malaikat Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tahu jawabannya. Kemudian Allah kembali mengutus malaikat Jibril, sampaikan kepada Muhammad. Kemudian Jibril datang kembali kepada Nabi menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uk." Wahai Muhammad, kami tidak akan pernah membuat engkau kecewa terhadap umatmu sebagaimana kecewanya orang-orang terdahulu. Kami akan memberikan kepadamu kemuliaan terhadap umatmu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat ini di dalam firman-Nya, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Allah akan memberikan kepada Nabi sampai Nabi ridha. Apa yang membuat Nabi ridha? Yang membuat Nabi ridha adalah umatnya. Semakin banyak umat yang beriman kepada Allah, yang dekat dengan agama, maka semakin banyak pula lah mereka yang masuk ke dalam surga. Tahukah kita apa hasil daripada usaha baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah mengatakan, dan juga Nabi menyebutkan di dalam hadisnya, sesungguhnya di dalam surga itu ada 120 saf dan barisan. 80 saf darinya itu berasal dari umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya 2/3 surga yang diisi atau yang mengisinya adalah umat Nabi. Dan semoga kita termasuk di antara salah satunya. Itu merupakan di antara cita-cita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bahagia dengan kebahagiaan umatnya. Nabi sedih dengan kesedihan yang mereka rasakan. Maka di akhir ayat Allah menyebutkan bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu adalah orang yang paling sayang kepada umatnya. Dan di antara kasih sayang Nabi, ketika Nabi bangga dan bahagia dikala yang banyak menghuni surga adalah berasal dari umatnya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu masih berkaitan dengan ibadah yang mulia, ibadah haji dan ibadah umrah. Kita akan membacakan beberapa hadis ikhwatul Islam, dan kita akan bahas tentang keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah. Yang pertama adalah umrah. Umrah itu ikhwatul Islam adalah sebuah ibadah yang sangat mulia.
Karena arti daripada umrah, apa arti daripada umrah? Apa makna umrah? Umrah itu artinya ikhwatul Islam adalah az-ziyarah. Umrah itu artinya adalah ziarah, yaitu orang-orang yang berziarah ke tanah haram Makkah al-Mukarramah untuk tawaf di Ka'bah al-Musharrafah, maka disebut dengan umrah, artinya ziarah. Karena di antara salah satu nama Makkah adalah Makkah dan Bakkah, artinya daerah yang tidak akan pernah kosong, maka disebut dengan umrah. Sedangkan haji, apa makna daripada haji? Haji itu artinya adalah al-qasdu, menyengaja datang ke rumah Allah. Kalau ziarah, kalau umrah artinya ziarah, kalau haji artinya datang sengaja ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam itu dari segi makna. Sedangkan beberapa riwayat yang menyebutkan akan keutamaannya. Yang pertama, hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Orang yang melaksanakan ibadah umrah kemudian mereka umrah lagi akan menghapuskan dosa di antara umrah yang pertama dan umrah yang kedua. Dan kemarin kita telah jelaskan ikhwatul Islam, hukum asal daripada orang melaksanakan ibadah umrah itu tidak boleh satu kali, tapi mereka harus berniat melakukan ibadah umrah berkali-kali walau mereka tidak melakukannya. Misalnya tahun ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan ibadah umrah, maka dikala kita berada di samping Ka'bah al-Musharrafah, kembali meminta kepada Allah, ya Allah jangan jadikan ini umrah pertama kami. Artinya supaya kita selalu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah memberikan bahasa isyarat al-umratu ila al-umrah. Orang yang melaksanakan ibadah umrah kepada umrah berikutnya, artinya jangan pernah berniat kecuali melakukan ibadah umrah berkali-kali. Kalau bisa satu kali dalam satu tahun, satu kali dalam 2 tahun, sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan itu adalah hukum asal daripada ibadah umrah. Kenapa demikian? Kafaratul lima bainahuma. Karena apabila seseorang melaksanakan ibadah umrah, kemudian mereka berniat 1 tahun berikutnya walau tidak jadi melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa di antara umrah yang pertama dan umrah berikutnya. Coba kalau sekiranya ada di antara kita yang umrah 1 kali dalam 2 tahun, maka umrah pertama dengan 2 tahun berikutnya akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara keutamaan yang dijelaskan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa sambungan hadis ini? Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan orang yang mendapatkan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas mereka terima kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang datang ke sini ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus ingat, Nabi menyebutkan bukan orang yang berhaji mendapatkan surga, tapi orang yang berhaji mabrur yang baru mendapatkan surga. Ada 2 bahasa yang harus kita bezakan. Karena berbeza antara haji dengan haji mabrur. Apa perbezaannya? Kalau orang haji itu ikhwatul Islam, banyak orang yang melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau untuk haji mabrur, maka tidak semua orang yang mendapatkan haji mabrur. Maka di saat itulah kita ingin mengetahui apa itu mabrur. Siapa yang tahu apa arti mabrur? Kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan haji kami haji yang mabrur, jadikan umrah kami adalah umrah yang mabrurah. Pertanyaannya, apa makna daripada mabrur? Baik. Apa artinya? Baik. Mabrur, yang diterima, yang baik, yang lain. Karena dari makna ini kita akan tahu haji kita mabrur atau bukan. Dari situlah kita tahu makna haji mabrur. Dan dari makna kalimat ini, maka kita akan mengukur diri kita ini mabrur atau bukan. Mabrur itu ikhwatul Islam diambil dari kata-kata birrun. Mabrur, kalimat mabrur diambil dari kata birrun. Birrun artinya kebaikan, birrul walidain, kebaikan kepada kedua orang tua. Laisal birra an tuwallu wujuhakum, bukanlah sebuah kebaikan. Makna daripada mabrur itu bahasanya adalah birrun. Birrun itu artinya kebaikan. Jadi apa makna birrun mabrurun? Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, maknanya ikhwatul Islam, orang yang melaksanakan ibadah haji, kemudian dengan ibadah haji yang mereka lakukan semakin mendatangkan kebaikan dalam kehidupan, maka disebut dengan mabrur.
Sehingga dari sini para ulama menjelaskan, orang yang haji mabrur, untuk menentukan dia mabrur atau bukan di tanah haram. Menentukan orang yang melaksanakan haji, kemudian hajinya mabrur, misalnya selesai melaksanakan ibadah haji, diambil nafar awal tanggal 12 atau nafar thani tanggal 13, kemudian nanti semuanya diberikan sertifikat haji mabrur. Bukan itu nilainya. Nilai haji mabrur itu adalah setelah kita melaksanakan ibadah haji dan setelah kita meninggalkan tanah haram Makkah dan Madinah. Di Makkah dan Madinah, apa yang kita lakukan? Salat berjamaah, baca Quran, berzikir, salat malam, salat sunat tidak pernah tinggal. Itu yang akan kita lakukan. Nah, orang yang haji mabrur ikhwatul Islam, di antara tanda mereka mendapatkan haji mabrur, semua kebaikan yang mereka lakukan dikala mereka melaksanakan ibadah haji atau dikala mereka berada di tanah haram, maka kebaikan tersebut tidak akan pernah berhenti mereka melakukan walau di kampung halaman. Kalau sekiranya kita rajin sholat berjamaah hanya di Masjid Nabawi, sampai kampung, di kampung halaman, di daerah kita, kemudian kita sudah mulai merupakan masjid, ketahuilah itu tanda orang yang hajinya tidak mabrur. Maka disebutkan di dalam hadis ini al-mabrur. Apa maknanya? Mabrur itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setelah mereka melaksanakan ibadah haji. Karena di antara salah satu ibadah haji ini adalah nikmat, tapi dalam sisi lain itu adalah amanah yang harus kita jaga. Allah berikan kepada kita kesempatan, diberikan kepada kita kemuliaan, kita bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Tanggung jawab setelah ibadah haji ini lebih berat daripada ibadah haji, yaitu bagaimana mempertahankan amal ibadah yang biasanya kita lakukan di tanah haram. Makanya orang yang rajin sholat berjamaah di tanah haram dikala mereka berada di Makkah dan Madinah, mereka dilatih kurang lebih 40 hari. Sholat berjamaah tidak pernah luput, sholat subuh tidak pernah ketiduran, tidak pernah kesiangan, Al-Quran tidak pernah ditinggalkan, sholat sunat dijaga, berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu jugalah yang harus selalu mereka jaga dikala mereka pulang ke kampung halaman. Sampai bila? Sampai mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru dinamakan dengan haji mabrur. Orang yang memiliki haji mabrur atau yang mendapatkan haji mabrur adalah mereka yang selalu melakukan kebaikan walau mereka tidak lagi tinggal di tanah haram. Karena melakukan kebaikan dikala kita berada di tanah haram itu perkara yang mudah. Beribadah di Masjid Nabawi tidak sulit, beribadah di Mekah juga tidak sulit. Kenapa? Karena semua orang datang ke sini untuk beribadah. Menjaga sholat 5 waktu di tanah haram Makkah Madinah tidak sulit, karena semua kita daerahnya mendukung, kawan-kawan kita semangat. Kita memang di sini bukan untuk bekerja, tapi kita di sini adalah untuk beribadah. Tapi yang sulit itu adalah menjaga salat 5 waktu dikala kita sudah berada di kampung halaman. Kalau kita masih bisa menjaganya, maka itu adalah tanda haji mabrur. Karena ketahuilah ikhwatul Islam, sebahagian para ulama menyebutkan macam mana caranya kita nak melihat kalau ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara salah satu tujuan kita beribadah bukan hanya sekedar beribadah, tapi supaya ibadahnya diterima. Nah, macam mana kita menentukan kalau ibadah seorang hamba diterima oleh Allah? Di antara cara tanda termudah ikhwatul Islam, tanda ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah akan melahirkan ibadah. Ibadah apabila melahirkan dosa, maka itu tanda ibadah tidak diterima. Makanya orang yang pulang haji, kalau tidak sholat berjamaah, maka kalimat mabrurnya ditanyakan. Kalau orang yang pulang haji tidak lagi mau baca Quran, maka kalimat mabrurnya bisa hilang. Dia haji, tapi mabrurnya tidak ada. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena Nabi menyebutkan laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang yang melaksanakan haji mabrur bukan orang haji, tapi haji mabrur. Tidak ada balasan yang paling pantas untuknya kecuali surga. Surga itu adalah sesuatu yang nilainya tinggi. Tidak mungkin kalau kita melaksanakan ibadah haji kemudian langsung masuk surga. Maka yang masuk surga khusus orang-orang kaya, khusus orang yang datang melaksanakan ibadah haji sahaja.
mana yang lebih banyak? Orang yang berhaji atau yang tidak berhaji? Mana yang banyak? Berhaji. Yang tidak berhaji. Dan rata-rata alhamdulillah orang berhaji itu orang yang ada duit atau yang kurang duitnya? Rata-rata yang ada rezeki. Nah, yang banyak mengisi surga itu orang kaya atau orang miskin? Miskin. Jadi kita mau kaya atau miskin? Kaya tak masuk surga? Mana yang mau? Kaya tak masuk surga atau miskin masuk surga? Kaya masuk surga. Kaya masuk surga. Taib, saya juga seperti itu. Tapi ikhwatul Islam, tapi ingat Nabi SAW mengatakan yang demikian. Aku melihat surga dan kebanyakan di dalamnya adalah orang-orang miskin. Artinya bisa jadi mereka belum melaksanakan ibadah haji, tapi mereka masuk surga. Tapi banyak orang yang diberikan rezeki, mereka tidak masuk surga. Artinya kalau sekedar melaksanakan ibadah haji masuk surga, maka yang banyak masuk surga adalah orang kaya. Tapi yang membuat kita masuk surga bukan hajinya, tapi haji mabrurnya. Harus ada kalimat mabrur. Dan mabrur itu artinya adalah yang mendatangkan kebaikan setelah mereka pulang ke kampung halaman. Jadi itu cabaran bagi kita bersama, tantangan. Makanya orang yang melaksanakan ibadah haji ikhwatul Islam, semakin mereka pulang, mereka akan menjadi contoh bagi kaum muslimin. Paling tidak mereka menjadi contoh untuk istrinya, menjadi suami yang terbaik. Paling tidak mereka menjadi contoh untuk anak-anaknya. Paling tidak mereka menjadi contoh untuk keluarganya. Itu tanggung jawab dan cabaran kita bagi yang melaksanakan ibadah haji. Artinya Allah menginginkan, wahai kalian yang diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji, pertahankan semua ibadah yang kalian lakukan sampai kalian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dinamakan dengan istiqamah dalam agama. Kita sebelum kita melanjutkan tentang masalah ini ikhwatul Islam, kita sedikit mengulang. Ada salah satu pelajaran yang sangat indah, yaitu tentang kedatangan Nabi SAW ke kota Madinah. Ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, Mekah itu adalah kampung yang paling dicintai oleh Nabi SAW, dan Mekah itu adalah daerah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah menyebutkan dikala beliau diusir dari Mekah, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, engkau Mekah ada tanah yang terbaik, tanah yang paling dicintai oleh Allah. Kalau sekiranya aku tidak diusir, maka aku tidak akan keluar. Artinya Nabi bukan ingin keluar dari Mekah, tapi Nabi dikeluarkan dari Mekah. Kemudian dikala Nabi keluar dari Mekah, maka dia bersama sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi dan Abu Bakar ini ikhwatul Islam tidak jauh selisih umurnya. Mana yang lebih tua antara Nabi atau Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar atau Nabi? Abu Bakar atau Nabi? Siapa yang jawab angkat tangan? Mana yang paling tua, Nabi atau Abu Bakar? Siapa Pak? Abu Bakar ya, Masya Allah. Yang tua dulu ya. Baik, silakan Pak. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Tapi mohon maaf Pak ya, jawabannya salah ya. Barakallahu fiikum. Yang lebih tua ikhwatul Islam nanti akan kita jelaskan. Karena Nabi meninggal umur 63 tahun. Abu Bakar meninggal umur 63 tahun juga. Jadi mana yang lebih tua? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar meninggal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ketika mereka berdua datang ke kota Madinah, kemudian sama-sama memakai pakaian yang berwarna putih, dihadiahkan oleh salah seorang yang bernama Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini adalah suaminya dari Asma, dan Asma itu adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Berarti apa hubungan Zubair dengan Abu Bakar As-Siddiq? Mertua dengan menantu. Dikala Abu Bakar dan Nabi SAW berjalan 6 hari dari Mekah menuju Jabal Thur, 3 hari berada di sana. Kemudian dari Jabal Thur menuju Madinah 6 hari. Nah, di perjalanan berjumpa dengan Zubair. Maka Zubair ini memberikan pakaian yang berwarna putih kepada Nabi dan juga kepada mertuanya. Kemudian di kota Islam sampai di kota Madinah. Maka tentunya orang-orang Madinah, apakah mereka sudah kenal Nabi atau bukan? Atau belum? Orang Madinah sudah kenal Nabi atau tidak? Kapan mereka kenal Nabi? Di mana mereka kenal Nabi? Kan kemarin kita mengatakan TikTok belum ada di zaman Nabi kan? Jadi bagaimana mereka mengenal Nabi? Mereka kenal Nabi dari namanya. Tapi banyak di antara mereka yang tidak tahu mana yang namanya Muhammad bin Abdullah.
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Abu Bakar dan Nabi sama-sama pakaiannya masuk ke kota Madinah di siang hari yang sangat panas, maka orang Madinah dikala ingin menyambut, siapa yang akan mereka sambut? Ada dua orang, dan Nabi itu hanya satu. Kebanyakan mereka tidak kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, mereka ragu, kira-kira siapa yang pertama kali mereka sambut? Nabi atau Abu Bakar? Mereka tidak kenal, tidak tahu mana Nabi, mana Abu Bakar Siddiq. Iya, Nabi dulu pernah tinggal di kota Madinah, tapi umurnya masih 6 tahun. Dikala Nabi hijrah ke kota Madinah, berapa umur Nabi? 40 atau 45? 40. 53. Dari mana angka 53 datang? Nabi diutus menjadi Nabi umur 40 tahun. Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Berarti umur Nabi hijrah ke kota Madinah umurnya 53 tahun. Kalau umur Nabi 53, berapa umur Abu Bakar Siddiq? 50. 50 atau 49? 51. Kan tadi kita mengatakan Nabi meninggal umur 63, Abu Bakar meninggal juga umur 63. Berapa selisihnya dengan Nabi? 2 tahun, karena Abu Bakar memimpin setelah Nabi 2 tahun lamanya. Ini ujian ya, pertanyaan ini adalah ujian bagi mereka yang cinta Nabi atau yang tidak cinta Nabi. Yang cinta Nabi tahu jawabannya, yang tidak cinta Nabi baca sejarah. Bisa dipahami? Karena memang sebagian para ulama mengatakan, ikhwatul Islam, kalau kalian ingin mengetahui orang itu betul-betul cinta Nabi, tanyakan kepadanya kisah Nabi dan sejarah Nabi. Kalau mereka tak tahu, cinta mereka palsu, wajib diulang lagi kecintaannya. Maka belajarlah sejarah tentang sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita sedikit mempelajari tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwatul Islam, kemudian berarti Nabi umurnya 53 tahun, Abu Bakar umurnya 51 tahun. Dikala sampai ke kota Madinah, orang Madinah tak tahu mana yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana yang namanya Abu Bakar Siddiq. Maka tiba-tiba orang Madinah menganggap yang Nabi itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa mereka menganggap Abu Bakar sebagai Nabi? Jenggotan. Karena naik kuda Abu Bakar. Mana ada Abu Bakar naik kuda? Nabi dan Abu Bakar naik onta, dan ontanya ada 2, jadi sama-sama naik onta. Berarti jawabannya salah ya. Yang lain, kenapa mereka menyambut Abu Bakar Siddiq? Karena penampilan Abu Bakar As-Siddiq lebih tua dari Nabi SAW. Berarti mana yang lebih tua, Nabi atau Abu Bakar As-Siddiq? Tapi kenapa mereka sambut Abu Bakar As-Siddiq? Tentu ada dalilnya. Kenapa Abu Bakar yang disambut? Karena Abu Bakar itu lebih tua dari Nabi SAW. Betul. Penampilannya, fisiknya. Karena biasanya orang sudah berumur 53, Nabi 53, Abu Bakar 51, umur 51 atau 53, biasanya sudah ada uban atau belum? Bukan, sudah semuanya. 53, 51 biasanya sudah banyak ubannya. Bahkan ada di antara kita yang umur 40 tahun sudah banyak ubannya, umur 45 sudah banyak, umur 50 itu sudah rata-rata sudah beruban. Itu manusia normal. Dan Nabi tidak ada ubannya. Makanya kalau ada yang bermimpi bertemu dengan Nabi, tanyakan kepadanya, jenggot Nabi itu berwarna merah atau berwarna putih? Kalau mereka mengatakan berwarna putih, ketahuilah itu Nabi palsu. Karena Nabi tidak ada ubannya. Bisa dipahami? Nabi tidak beruban. Sehingga dikala Nabi dan Abu Bakar datang ke kota Madinah, Abu Bakar sudah beruban atau belum? Sudah. Nabi beruban atau tidak? Jadi penduduk Madinah mereka melihat dari fisik, tidak mungkin Nabi, kecuali yang sudah tua. Dan mereka melihat yang lebih tua itu adalah Abu Bakar As-Siddiq secara fisik dan penampilan. Maka mereka menyambut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga pada waktu itu ikhwatul Islam, Abu Bakar macam mana tak mungkin dia mengatakan saya bukan Nabi. Tapi di saat itulah dia memayungi Nabi SAW karena di terik panas dipayungi Nabi. Maka di saat itulah orang baru menyadari yang Nabi itu adalah yang dipayungi. Begitulah cara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kenapa kita ingin menyampaikan kalimat ini? Bahwa hukum asalnya Nabi tidak ada uban. Nabi memiliki rambut yang sangat indah. Rambut Nabi di antara rambut Nabi Isa dan rambut Nabi Musa. Nabi Musa keriting, Nabi Isa lurus.
Berarti rambut Nabi ikal, itu adalah rambut Nabi. Dan rata-rata rambut Nabi itu sampai ada lamma, ada jamma, ada wabra, itu semuanya adalah nama-nama rambut Nabi SAW. Dan biasanya rambut Nabi itu sampai di bahunya. Itu adalah di antara sifat rambut Nabi SAW, kecuali dalam rangka melaksanakan ibadah haji dan umrah. Karena Nabi tidak pernah mencukur rambutnya kecuali dalam rangka haji dan umrah. Dan hukum asalnya seorang mukmin tidak boleh mencukur habis rambutnya dalam rangka beribadah kecuali dalam haji dan umrah sahaja. Kemudian ikhwatal Islam, Nabi SAW panjang rambutnya, ikal, indah, panjang jenggotnya, indah, kemudian tidak ada ubannya. Kemudian tiba-tiba dikala Nabi sudah mulai berumur 60 tahun di kota Madinah, maka dalam suatu ketika Abu Bakar yang paling kenal dengan Nabi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qad syibta." Ternyata dalam satu hari tiba-tiba tumbuh uban Nabi SAW. Ada uban di jenggot Nabi dan ada uban di rambut Nabi. Itu pun tak banyak, kurang lebih 15 helai lah, 15 atau 20 helai. Dan yang paling kenal dengan Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Qad syibta, engkau sudah beruban ya Rasulullah?" Maka apa jawaban Nabi? "Syayyabatni Hud wa akhawatuha." Di dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan syayyabatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza asy-syamsu kuwirat. Surat-surat inilah yang membuat Nabi beruban. Karena surat ini adalah surat yang berat bagi Nabi SAW. Dan di antara salah satu surat yang membuat Nabi beruban adalah surat Hud. Nabi SAW mengatakan syayyabatni Hud wa akhawatuha. Di dalam surat Hud itu ikhwatul Islam adalah cerita tentang Nabi sebelumnya, cerita tentang umat sebelumnya. Dan kita tahu bagaimana Allah menceritakan kepada Nabi SAW. Diceritakan di dalam surat tersebut tentang Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh, Nabi Hud, dan Nabi-Nabi yang lainnya. Kemudian terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada Nabi dalam surat Hud ini, "Fastaqim kama umirta." Apa makna fastaqim kama umirta? Wahai Muhammad, istiqamalah kamu sesuai dengan apa yang aku perintahkan. Ketika Allah perintahkan Nabi untuk istiqamah dalam agama, maka di saat itulah tumbuh uban Nabi SAW. Maknanya istiqamah dalam agama itu bukan perkara yang mudah. Menjaga ibadah itu adalah ibadah yang berat. Menjaga sholat waktu itu tidak ringan. Selalu baca Quran tanpa hari kita lewatkan kecuali baca Quran itu berat. Berdoa kepada Allah setiap hari tidak ringan. Itulah yang disebut dengan istiqamah. Dan itulah yang diinginkan dari orang-orang yang mendapatkan haji yang mabrur. Mereka adalah orang-orang yang istiqamah dalam agama. Nabi ketika Allah perintahkan untuk istiqamah langsung tumbuh ubannya. Padahal Nabi ada orang yang paling taat kepada Allah, yang sudah dijamin surga, tapi masih tumbuh uban Nabi karena beratnya istiqamah dalam agama. Bagaimana kiranya dengan kita ikhwatul Islam? Makanya mendapatkan haji mabrur tidak semudah yang kita bayangkan. Haji mabrur itu tantangan yang paling berat adalah bagaimana kita mempertahankan ibadah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru disebut dengan haji yang mabrur. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, tidak ada yang bisa membuat kita semangat beribadah kepada Allah kecuali bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita ini adalah orang yang boring, suka bosan beribadah. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan kita untuk selalu berdoa kepada Allah agar kita istiqamah dalam agama. Karena orang yang istiqamah dalam agama, merekalah yang akan mendapatkan husnul khatimah. Dan semoga semua kita mendapatkan husnul khatimah. Artinya orang yang haji mabrur, cabaran dan tantangannya setelah mereka pulang ke kampung halaman adalah bagaimana menjaga ibadah. Kapan sampai kapan mereka menjaga ibadah? Sampai mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang istiqamalah, mereka yang akan wafat dalam keadaan beribadah. Makanya kita iri, banyak orang yang wafat dalam keadaan salat. Kenapa mereka wafat dalam keadaan salat? Karena itu ibadah yang selalu mereka jaga.
Banyak orang yang wafat dalam keadaan sujud. Kenapa mereka wafat dalam keadaan sujud? Karena mereka selalu bersujud kepada Allah. Banyak orang yang wafat dalam keadaan bersedekah. Kenapa mereka wafat dalam keadaan bersedekah? Karena mereka selalu menjaga sedekahnya. Banyak yang wafat dalam keadaan berpuasa. Kenapa mereka wafat dalam keadaan berpuasa? Karena mereka selalu berpuasa. Dan banyak orang yang wafat ketika mereka melaksanakan ibadah haji, dan juga dikala mereka melaksanakan ibadah umrah. Dan kami selalu mengangkat cerita ini ikhwatul Islam dulu, kurang lebih tahun 2008 atau 2009. Baru kemarin rasanya ya, 2008. Pertama kali kami datang ke kota Madinah di musim-musim haji seperti ini. Karena kita selalu mengatakan yang melaksanakan ibadah haji itu lebih banyak yang sudah berumur dibandingkan dengan yang masih muda. Kemudian di Masjid Nabawi, di bagian kanan Masjid Nabawi, waktu itu kami datang ingin melaksanakan sholat asar. Biasa seperti biasa, sebelum asar kita duduk di dekat sana atau duduk di masjid. Kemudian tiba-tiba banyak kaum muslimin yang melaksanakan ibadah sholat. Ada salah satu orang yang sudah tua, berasal dari Solo kalau tidak salah ya. Solo di mana? Salo atau Salo? Solo ya. Solo di mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah, baik. Kurang lebih kami masih ingat dia berasal dari Solo. Dia sudah tua, kurang lebih 60-70 tahunan lah. Kemudian dia sholat sebelum asar, karena memang sebelum asar itu dianjurkan kita sholat 4 rakaat. Sebelum asar dianjurkan kita sholat 4 rakaat. Rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri 4. Semoga Allah merahmati seorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Artinya 2 rakaat. Kemudian sebelum dia, ketika dia sholat ikhwatul Islam, kami melihat, karena dia berada di depan kami, tidak jauh kami saksikan. Kemudian dia sholat, kemudian dia sujud, ruku, sujud, kemudian bangkit lagi. Kemudian pas rakaat terakhir ikhwatul Islam, dia sujud, waktunya lama sekali dia sujud. Dia sedang sholat, dia sedang sujud. Kemudian orang iqamat, karena bisa jadi orang sujud lama, bisa jadi mereka berdoa. Karena sujud itu adalah waktu doa dikabulkan. Maka belajarlah berdoa di kala sujud, dan belajarlah sujud berlama-lama. Dan itu perkara biasa. Dan orang yang paling lama sujudnya adalah baginda Rasulullah SAW. Karena sujud itu adalah salah satu waktu yang paling dikabulkan, atau waktu yang paling mudah doa dikabulkan. Maka usahakan berlatih sujud. Misalnya hari pertama 5 menit, hari kedua 10 menit, hari ketiga 15 menit. Karena itu tidak ringan ikhwatul Islam. Biasanya orang sujud lama, apa yang mereka saksikan? Banyak bintang-bintang ya. Pas bangkit itu banyak bintang-bintangnya. Itu latihan, tidak masalah. Nah, orang ini sujudnya lama sekali, lama sampai orang iqamat asar, dia juga belum bangkit. Sampai selesai asar juga belum bangkit. Ternyata dia sudah diwafatkan dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud dalam keadaan ibadah, meninggal dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal di tanah haram. Bukankah itu yang kita inginkan ikhwatul Islam? Bukankah kita ingin wafat dalam keadaan beribadah? Bukankah kita ingin wafat di masjid? Bukankah kita ingin wafat dalam keadaan membaca, belajar, baca Quran, sedekah, berpuasa? Itu yang kita inginkan. Dan itu tidak mudah didapatkan, kecuali bagi mereka yang terbiasa melakukan ibadah. Itulah yang disebut dengan istiqamah. Dan itulah cabaran kita bagi yang ingin mendapatkan haji yang mabrur. Makanya haji mabrur itu tantangannya adalah nanti dikala mereka pulang, apakah mereka sanggup untuk melaksanakan ibadah walau tidak semaksimal di sini, tapi mereka tetap menjaganya. Kalau di sini sebelum sholat 5 waktu, sebelum sholat duhur jam berapa kita datang ke masjid? Jam 11. Sholat asar jam berapa kita datang ke masjid? Jam 3. Kalau sholat subuh jam berapa kita masuk ke masjid? Jam 2. Itu tidak mungkin kita lakukan di kampung halaman. Paling tidak pas orang azan kita datang. Jangan selalu jadi imam masbuk. Itu yang menjadi masalah. Artinya ikhwatul Islam, kalau kita tidak terlalu semangat itu biasa, karena daerah juga menentukan semangat atau tidak. Paling tidak kita tetap beribadah kepada Allah walau yang inti-intinya saja. Nah, kalau kita melakukan yang demikian, maka baru kita mendapatkan janji yang disebutkan oleh Nabi SAW, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dan orang yang mendapatkan haji mabrur tidak ada balasan yang paling pantas untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ikhwatul Islam, di antara salah satu kemuliaan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala melihat mereka terutama dikala mereka berada di Arafah. Nanti akan kita jelaskan apa yang harus kita lakukan di Arafah. Karena di saat itulah malaikat-malaikat turun.
Allah menyaksikan semua mereka yang ada di sana. Kemudian malaikat bertanya, kemudian Allah bertanya, wahai malaikatku, apa sih yang diinginkan oleh hambaku ada di Arafah ini? Apa yang mereka inginkan? Maka malaikat mengatakan, ya Allah, mereka ingin ampunanmu. Maka di saat itulah Allah mengatakan, wahai malaikatku, saksikanlah semua mereka yang ada di sini aku akan ampunkan dosa-dosanya. Maka ingat ikhwatul Islam, dosa kita diampunkan jangan hanya dikala kita berada di Arafah, tapi sepulang Arafah pun kita ingin dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam riwayat yang lain ikhwatul Islam disebutkan, man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang haji kemudian mereka tidak rafas, kemudian mereka tidak fasik, tidak melakukan kemaksiatan dan dosa, mereka pulang seolah-olah baru dilahirkan oleh ibunya. Tapi syaratnya berat, tidak melakukan kefasikan, tidak rafas, sebagaimana hadis atau sebagaimana ayat yang kita baca. Orang yang jemaah haji harus jaga 3 ini. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafas. Jangan rafas. Rafas itu sesuatu yang bisa membangkitkan syahwatnya. Semua yang bisa membangkitkan syahwat itu disebut dengan rafas. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wala fusuq. Fusuq itu jangan mereka melakukan kesalahan walau kesalahan yang kecil. Bahkan di antara sifat orang-orang yang beriman di ikhwatul Islam, orang yang beriman itu bukan hanya sekedar meninggalkan keburukan, melakukan kebaikan, bukan. Tapi lebih daripada itu disebut dengan iman. Apa itu orang beriman? Orang yang berusaha melakukan kebaikan dan meninggalkan sesuatu perkara-perkara yang mubah. Kalau melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan, itu sesuatu perkara biasa. Tapi orang yang beriman itu mereka melakukan kebaikan dan berusaha meninggalkan perkara yang mubah. Karena biasanya kalau terlalu berlarut-larut kita dalam perkara yang mubah, maka akan menjatuhkan kita untuk atau lalai dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu adalah di antara sifat seorang yang mukmin. Kita contohkan misalnya, kita datang ke tanah haram, Makkah, Madinah. Kemudian kita punya tempat tinggal, hotel lah misalnya. Di dalam hotel kita itu ada TV biasanya. Ada TV atau tak? TV. Kemudian di TV kita duduk sambil buka TV channel. Yang kita saksikan adalah permainan sepak bola misalnya. Apa hukum nonton sepak bola? Mubah ikhwatul Islam, tidak ada masalah. Tidak ada dosa di sana. Tapi kita pun bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita datang jauh-jauh dari kampung halaman, kita tinggalkan semuanya, kita datang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita habiskan waktu kita hanya untuk melihat orang main bola? Itulah orang yang beriman. Kita datang ke tanah haram bukan untuk itu ikhwatul Islam, tapi kita datang mengejar pahala dari Allah, bukan untuk bermain-main. Artinya kalau yang mubah saja mereka berusaha meninggalkan, maka otomatis yang haram, yang makruh sudah lebih mereka meninggalkannya untuk mendapatkan keimanan dan kesempurnaan keimanan yang ada. Itu disebut dengan seorang mukmin. Apalagi dikala kita berada di tanah haram. Kalau seandainya permainan bola saja yang mubah dianjurkan bagi kita meninggalkannya, bagaimana perkara-perkara yang lain? Kita datang ke tanah haram untuk mengejar ibadah, mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sebelum kita menyudahi pembahasan kita, seperti biasa kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah dilontarkan, dan kita kembali mengulang ikhwatul Islam. Bagi yang ingin bertanya maka kami persilakan, tapi usahakan lewat tulisan. Kemarin kita telah menyebutkan pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Salah satunya adalah, apakah boleh kita menyembelih hadyu sebelum Yaumun Nahar? Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Hari-hari haji semuanya punya nama. Hari tanggal 8 Dzulhijjah namanya adalah Yaumu At-Tarwiyah. Hari 9 namanya adalah Yaumu Arafah. Hari 10 namanya hari An-Nahar, Yaumun Nahar. Hari ke-11 namanya adalah hari Yaumul Qar. Nanti akan kita jelaskan maknanya. Apa maknanya, kenapa disebutkan dengan nama-nama tersebut. Hari 10, tanggal 10 Dzulhijjah namanya adalah Yaumun Nahar. Tanggal 11 namanya adalah Yaumul Qar. Tanggal 12 namanya adalah Nafar Awal. Tanggal 12 namanya 13 namanya Nafar Tsani. Itu adalah nama-nama hari-hari haji. Nah, Yaumun Nahar, hukum asalnya ikhwatul Islam, hari nahar itu adalah Al-Hajjul Akbar. Hari nahar itu adalah hari yang paling besar.
bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Dan orang yang melaksanakan ibadah haji pada tanggal 10 Zulhijjah, apakah mereka melakukan sholat raya atau tidak? Orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka raya atau tidak? Kalau mereka tak raya, berarti tahun itu mereka tak raya Idul Adha. Kapan mereka raya? Rayanya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ketika mereka berada di Arafah, itu rayanya. Makanya nanti dikala kita berada di Arafah, ada namanya khutbah Arafah. Sama dengan haji, sama dengan Idul Adha. Rayanya orang yang melaksanakan ibadah haji dikala mereka berada di Arafah. Sedangkan tanggal 10 mereka tidak raya. Raya bagi yang tidak haji. Tapi bagi yang haji karena berat ibadah yang mereka lakukan pada waktu itu. Para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, amalan yang kita lakukan pada tanggal 10 Zulhijjah atau Yaumun Nahar ada 4. Disimpulkan oleh para ulama dengan kalimat ranhat. Yang pertama ramyu, melontar jamarat. Aqabah. Yang kedua nun, nahar, maka disebut dengan Yaumun Nahar. Kemudian halad. Kemudian tawaf. 4 inilah ibadah yang dilakukan oleh jemaah haji pada tanggal 10 Zulhijjah. Maka tanggal ini disebut dengan Al-Hajjul Akbar, karena hari ini ibadah paling banyak dilakukan oleh mereka yang melaksanakan ibadah haji. Yang pertama ramyu, yang kedua nahar, yang ketiga mencukur, dan yang keempat tawaf. Kemudian dari 4 ini ikhwatul Islam ada yang namanya nahar. Nahar ini menyembelih. Tidak semua jamaah haji melakukan penyembelihan. Yang melakukan penyembelihan adalah orang-orang yang melakukan haji tamattu dan yang melakukan haji qiran. Sedangkan yang haji ifrad tidak ada yang namanya nahar. Sehingga yang tersisa yang disepakati oleh jemaah haji semuanya ada 3. Yang pertama ramyu, melontar. Yang kedua adalah mencukur. Dan yang ketiga adalah tawaf. Pada hari ini ikhwatul Islam, apapun yang kita lakukan bebas. Misalnya contoh, kita mencukur rambut dulu, kemudian baru kita tawaf, boleh atau tidak? Boleh. Misalnya kita mencukur rambut, baru kita melontar jamarat, boleh atau tidak? Boleh. Kita tawaf dulu, baru kita melontar, boleh atau tidak? Boleh. Kalau seandainya kita melakukan 2 dari yang 3, maka disebut dengan tahallul awal. Kalau kita menyebutkan atau melakukan ketiga-tiganya, maka disebut dengan tahallul tsani. Paham atau tidak? Paham tak paham kita lanjut. Nanti akan kita ulang lagi. Karena pembahasannya bukan itu. Nanti pembahasan ini ada khusus. Yang kita inginkan di ikhwatul Islam adalah nahar. Nahar itu adalah menyembelih. Dan tadi kita menyebutkan orang yang nahar itu awalnya tanggal 10 Zulhijjah. Pertanyaannya, orang yang nahar itu hanya 2, haji tamattu dan haji qiran. Sedangkan yang ifrad tidak ada naharnya. Berarti tidak semua orang yang melaksanakan ibadah haji mereka membayar dam. Nah, dam ini ikhwatul Islam kapan harus dibayar? Semua para ulama, semua jumhur para ulama mereka sepakat bahwa dam itu sama hukumnya dengan udhiyah, sama hukumnya dengan hadyu, karena mereka satu paket. Kapan kita berudhiyah atau kapan kita menyembelih hari raya Idul Adha? Kapan? Tanggal 10 Zulhijjah. Kalau kita menyembelih di hari raya Idul Adha pada tanggal 9, sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah ikhwatul Islam, kenapa tidak sah? Sah. Tapi gulai cincang namanya, bukan udhiyah. Bisa dipahami? Udhiyah itu baru kan sama, benda-bendanya sama. Sama-sama kambing, sama-sama kerbau, sama-sama onta, tapi penamanya lain. Kalau tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari waktunya, maka itu disebut dengan udhiyah, kurban. Tapi kalau sebelumnya disebut dengan, artinya untuk makan biasa. Kan biasanya kan kita suka gulai cincang, kikil, rendang kalau orang Sumatera, apa lagi? Untuk makan biasa. Itu kalau udhiyah. Nah, para ulama mereka mengkiaskan udhiyah itu sama dengan dam. Artinya dam itu harus dibayar pada tanggal 10. Kalau tak bisa tanggal 10, tanggal 11. Kalau tak bisa tanggal 11, tanggal 12. Kalau tak bisa tanggal 12, tanggal 13. Masih ada waktu. Itu pendapat jumhur para ulama semuanya.
dari kalangan Hanafiyah, dari kalangan Malikiyah, dari kalangan Syafi'iyah, dari kalangan Hanabilah, semuanya sepakat bahwa yang paling bagus adalah tanggal 10, 11 dan 12, 13 Zulhijjah. Baik. Menjadi masalah ikhwatul Islam, terjadi perbezaan para ulama, apakah boleh dilakukan sebelum tanggal 10 ini? Kalau kita boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Dia mengatakan tak boleh, tanggung jawab. Apa alasannya? Tapi sekarang kita ingin menyebutkan permasalahannya di mana. Orang yang melakukan larangan, baik itu larangan ihram, atau yang meninggalkan kewajiban, atau mereka yang melakukan haji tamattu dan haji qiran, kalau sekiranya atau mereka dianjurkan bagi mereka untuk menyembelih, maka disebut dengan kafarat. Kafarat itu ikhwatul Islam ada dua. Yang pertama adalah kafarat dengan menyembelih, dan yang kedua, orang yang tidak ada duit, dikala mereka tidak menyembelih, maka boleh dengan berpuasa. Berapa hari mereka berpuasa? 3 hari di tanah haram, 7 hari di kampung halaman. Tilka asyaratun kamilah. Itu jumlah yang 10 yang lengkap. Paham sampai di sini? Orang yang tidak bisa menyembelih, makanya kalau ada di antara sebagian kaum muslimin, saya tidak bayar dam, saya tidak ada uang, atau ada alasan yang lain, maka boleh bagi mereka mengganti 10 hari berpuasa. 3 hari di sini, 7 hari di kampung halaman. Berarti kafarat itu ada berapa? Ada 2. Boleh kita memilih. Kalau kita tidak bayar dam, maka kita berpuasa. Paham sampai di sini? Baik. Kemudian orang yang berpuasa, anggaplah ada sebagian kaum muslimin mereka tidak bisa bayar dam, tapi mereka harus berpuasa 3 hari di sini. Orang yang berpuasa ini, apakah boleh mereka berpuasa sebelum tanggal 10 Zulhijjah? Boleh atau tidak? Paham pertanyaannya? Tadi kita menyebutkan bahwa orang yang tidak bisa bayar dam dengan kambing atau dengan hadiu atau dengan hewan, maka mereka berpuasa 3 hari di sini. Pertanyaannya, puasa 3 hari itu kapan? Udah beres. Sebelum raya atau setelah raya? Setelah raya. Siapa yang tanggung jawab, angkat tangan? Apa alasannya? Karena waktu penyembelihan jamnya itu harus tanggal 10 dan seterusnya. Itu penyembelihan kambing, pertanyaannya puasa. Ya, itu puasa pengganti. Puasa pengganti? Boleh tidak dikiaskan? Kias itu harus sama. Yang satu puasa, yang satu sedekah. Tak boleh dikiaskan. Macam mana? Itu masih pertanyaan ya. Yang lain, kapan kita harus berpuasa? Boleh tidak? Kapan kita harus berpuasa? Setelah raya atau sebelumnya? Boleh kedua-duanya. Coba kalau sekiranya apabila ada orang kloter pertama, bukan gelombang ya, gelombang pertama, mereka pulang tanggal 14 Zulhijjah. Kira-kira kapan mereka puasa di sini? Nah, tanggung jawab. Kapan? Tanggal 10 mungkin tak puasa. Tak boleh. Tanggal 11 kelelahan, panas di Mina. Tanggal 12 haus. Tanggal 13 siap-siap tawaf wada, tawaf ifadah. Tanggal 14 balik kampung. Kapan mereka puasa? Paham tak pertanyaannya? Artinya boleh kapan kita melakukan ibadah puasa? Boleh kedua-duanya. Boleh sebelum tanggal 10, boleh setelah tanggal 10. Makanya kalau ada di antara kita nanti yang tidak memungkinkan membayar dam, maka berpuasa 3 hari. Kalau mereka khawatir tak kuat berpuasa setelah Ramadan, setelah Idul Adha, maka berpuasa sebelum Idul Adha, terutama dikala mereka datang di Mekah Al-Mukarramah. Jelas sampai di sini? Baik. Kalau sekiranya berpuasa boleh sebelum tanggal 10, kenapa menyembelih tak boleh? Belum waktunya. Sama kan? Puasa dengan hadiu sama-sama kafarat. Kafarat itu ada 2. Kalau hadiu, kalau puasa boleh, kenapa dam tak boleh? Kita ingin menjelaskan kenapa para ulama mereka berbeza. Paham? Artinya ikhwatul Islam, muncul perbezaan itu dari sini. Dan dari sinilah sebahagian orang-orang yang mengatakan boleh menyembelih sebelum tanggal 10, ini alasannya. Paham tak?
Kita baru menyebutkan perbezaan, bukan yang lebih kuat ya. Tapi bagaimanapun ikhwatul Islam, perbezaan ini muncul setelah semua para ulama sepakat kalau yang paling bagus dan yang paling mulia dan yang dilakukan oleh baginda tanggal 10, 11, 12 dan 13. Jadi kita maunya yang mana? Yang aman atau yang tak aman? Aman. Mana yang aman? 10, 11, 12, 13. Berarti sebelum itu aman atau tak aman? Aman juga. Sebahagian para ulama, arti aman itu ikhwatul Islam karena ibadah itu ada zona aman, ada zona tidak aman. Selalu kita kiaskan, contoh soal di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu mana yang disebut dengan Masjid Nabawi? Yang dalam atau yang luar? Semua. Yang aman yang dalam, yang luar tidak? Bisa dipahami? Di dalam ini semua para ulama sepakat bahwa ini bagian Masjid Nabawi. Di luar para ulama tak sepakat. Ya ada yang mengatakan itu Masjid Nabawi, ada yang mengatakan itu bukan bagian Masjid Nabawi. Apa contohnya? Orang berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik di sini, bukan di sana. Di luar juga ada tandasnya, ada WC-nya. Kemudian kadang-kadang kaum muslimin mereka duduk sambil mengobrol, sambil main handphone, sambil bercerita. Itu bukan adab masjid. Bisa dipahami? Artinya itu perbezaan para ulama. Berarti zona amannya di mana? Di dalam. Berarti di luar adalah zona tidak? Kalau kita diberikan pilihan, kita mau sholat di dalam atau di luar? Kalau saya sholatnya di Raudhah. Kalau diberikan pilihan, ya atau tidak? Itu zona paling aman. Karena itu pasti Masjid Nabawi. Tapi kalau seandainya ke Raudhah tak mungkin. Nah kita pasti ingin sholat di dalam. Kenapa? Karena itu disepakati oleh semua para ulama. Kita ingin beribadah yang disepakati atau yang para ulama berbeza di dalamnya. Disitulah. Kita tak mengatakan ini salah, tak. Tapi kita menunjukkan beribadahlah yang terbaik dan carilah zona aman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya ada yang mengatakan ustaz, kami harus menyembelih sebelum tanggal, maka diserahkan kepadanya yang bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab terhadap semua ibadah yang kita lakukan. Tapi kita tetap juga menyampaikan dari mana asal muasal perbezaan para ulama, dan kita sebagaimana mencari zona aman dalam dunia, maka kita juga mencari zona aman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Baik, pertanyaan berikutnya ikhwatul Islam, kami mohon maaf ya kalau sekiranya pertanyaannya banyak yang belum bisa kami jawab, kami mohon dimaafkan. Kemudian ikhwatul Islam, apakah boleh kita ambil fotor ketika kita berdoa di dalam ihram umrah? Fotor, tak tahu apa mana fotor ya? Foto berfoto. Boleh tidak berfoto? Boleh. Foto siapa dulu? Itu harus ditanyakan. Ikhwatul Islam, kita selalu mengatakan perkataan para ulama, uktum hasanatika kama taktum sayyiatik. Sembunyikan kebaikanmu sebagaimana kamu menyembunyikan keburukanmu. Kita harus adil. Kalau seandainya kita ingin untuk dokumentasi diri sendiri, maka sila. Tapi kalau seandainya untuk disebutkan kepada orang lain, karena ikhwatul Islam, dikala haji ini adalah nikmat. Apakah dikala kita berangkat haji ini semua orang suka atau tidak? Jawab jujur. Ada yang suka, ada yang tidak. Karena tidak ada nikmat kecuali ada hasad. Itu kaidah umum. Tidak ada nikmat kecuali ada hasad. Bukankah kita lihat ada orang tetangga yang beli mobil, tetangganya masuk rumah sakit? Itu hasad namanya. Tidak semua orang yang melaksanakan ibadah haji ini kuat Islam orang suka. Banyak pertanyaan, ini kemarin baru haji, sekarang haji lagi. Ini kira-kira berapa kursinya kira-kira? Kadang-kadang kita tidak tahu. Itulah yang namanya nikmat. Maka hukum asal nikmat itu ikhwatul Islam, jangan jadikan nikmat menjadikan saudara hasad kepada kita. Dan itulah penyebab ain dan sihir serta guna-guna. Orang tak suka. Kenapa orang ada yang namanya sihir? Sihir itu biasanya kepada orang yang ada nikmat atau kepada orang tak ada nikmat? Ada tidak orang miskin yang disihir? Apa gunanya? Tapi yang disihir itu biasanya orang berduit, orang ada mobil, rumah bagus. Kenapa? Selalu diposting misalnya contoh. Artinya ikhwatul Islam, nikmat yang Allah berikan untuk disyukuri. Kalau kita ingin ceritakan boleh, tapi kepada orang-orang yang kita cintai dan dia cinta kita. Siapa kira-kira yang sifatnya seperti itu? Kita cinta dia, dia cinta kita. Siapa? Istri. Siapa lagi? Orang tua. Kalau orang tua kita melihat kita pergi haji, apa kalimatnya? Semoga engkau dimudahkan nak, lancar perjalanannya, dijadikan haji mabrur. Kalau istri begitu juga, selamat melakukan perjalanan ibadah haji wahai.
suamiku. Tapi kalau tetangga, matilah di dalam pesawat katanya. Kita tak tahu ikhwatul Islam. Artinya setiap nikmat pasti ada hasad. Bagaimana supaya jangan jadikan orang lain hasad kepada kita karena nikmat, yang artinya nikmat itu supaya kita menikmati dan bersyukur kepada Allah. Kalau nanti misalnya ada salah satu penyakit namanya ain, ikhwatul Islam. Ain itu adalah penyakit yang mematikan. Ada orang yang sehat tiba-tiba sakit, ain. Ada orang yang aman-aman saja antara keluarga kena kemudian bercerai, ain. Al-ainu haqqun. Ain itu apa arti ain? Mata jahat. Karena apabila ada orang yang iri, hasad, kemudian dia mengucapkan, maka ada iblis dan jin di sana yang akan menyampaikan. Kalau sekiranya orang punya nikmat tersebut tidak ada tangkal pada dirinya. Tangkal kita itu ikhwatul Islam apa? Zikir, Al-Quran, ibadah. Itu semuanya ada tangkal untuk diri kita. Kalau kita tak punya ini, maka ain masuk karena dibantu oleh iblis dan syaitan. Oleh karena itu ikhwatul Islam, kalau seandainya, makanya dikala kita berada di tanah haram, sembunyikanlah amal ibadah sebagaimana kita menyembunyikan dosa dan kesalahan. Sesuatu yang masih bisa disembunyikan kecuali untuk orang-orang yang tadi telah kita sebutkan. Alhamdulillah ayah sudah berada di sini, wahai anak-anak. Alhamdulillah membuat anak kita semangat, orang tua kita. Tapi kalau orang lain, tidak semua orang. Iya, dia mendoakan semoga kamu sehat selamat. Itu dalam mulutnya, tapi dalam hatinya Allahu a'lam, kita tak tahu. Maka jangan jadikan orang hasad kepada kita. Ikhwatul Islam, insyaallah pertanyaan yang lain yang akan kita sambung ya. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang bagus, bahasa-bahasa yang kurang tepat, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduknya kita di dalam Masjid Nabawi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang datang ke Masjid Nabawi dalam rangka belajar agama, membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, status mereka sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya disebut dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita. Kalau sekiranya masih ada di antara orang tua kita yang hidup, semoga diberikan kepadanya kesehatan, umur panjang dalam ketaatan kepada Allah. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah ampunkan dosanya, sayangi dirinya, dilapangkan perkuburannya, dijadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Kalau seandainya ada di antara kita yang mendapatkan masalah dan musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua masalah dan musibahnya. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan kesembuhan. Kalau ada di antara kita yang berhutang, semoga Allah Subhanahu wa taala membantu memberikan kelunasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam keturunan, keberkahan dalam setiap urusan. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah, pergi ke Mekah Al-Mukarramah, ingin melaksanakan ibadah umrah, ingin melaksanakan ibadah haji, semoga mereka mendapatkan umrah yang mabrurah, haji yang mabrur, wa sa'yun mashkur, wa dzambun maghfur. Semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala kabulkan setiap doa dan permintaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ampunan, keberkahan, kemudahan, kelancaran dalam setiap urusan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keikhlasan kepada kita dalam setiap amal ibadah. Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.